menetes penuh lelehkan aspal. Debu polusi yang hiasi wajah rakyat jelata jadi bukti tanahnya tak ingin dijajah kembali. Cara yang ditempuh juga cara yang diam-diam. Proses amdalnya diam-diam, kalaupun kemudian terbuka. Bali, salah satu tujuan utama wisata dunia. Dari dalam laut, pantai, sampai daratannya sudah dijamah industri pariwisata. Bentang alam nan elok membuat rupiah mengalir lancar. Investasi besar-besaran masuk untuk melayani para pelancong yang datang dari negeri sendiri sampai seantero bumi. Kata budayawan Bali, Cok Sawitri, gempuran bisnis pariwisata membuat Bali mengalami kebingungan. Ini yang saya bilang, ada cara pandang yang sangat membuat Bali itu kebingungan sendiri secara internal adalah apa? Justru pada Trihita Karana itu. Menurut Cok Sawitri, di satu sisi kue industri pariwisata terlalu lezat untuk diabaikan. Di sisi lain, orang Bali paham betul industri ini bisa mengancam tatanan religi mereka. Bagaimana kita percaya investor berniat baik kalau caranya dengan cara-cara yang tidak benar? Ia menilai konsep pariwisata massal mengobrak-abrik keyakinan masyarakat Bali, terutama pengetahuan mereka tentang air dan tanah. Hindu Bali adalah agama Tirta atau air suci. Air merupakan pusat kosmis segala ritus pemujaan kepada Tuhan. Tetapi air yang awalnya bersifat komunal atau milik bersama kini bergeser menjadi komoditas ekonomi yang diperebutkan. Air yang memberi kekuatan spiritual berubah menjadi ladang konflik. Konflik tentu saja muncul dari bagaimana air yang tersedia cukup untuk melepas dahaga lebih dari 16 juta wisatawan yang datang tiap tahunnya. Belum lagi untuk mencukupi kebutuhan 4 juta warga Bali sendiri. Penelitian oleh Yayasan IDEP Selaras Alam menunjukkan 65% air di Bali digunakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Ada defisit 13,6% dari air yang tersedia yang hanya 4.710 juta meter kubik per tahun. Air ini berasal dari sungai, air tanah, dan sumber mata air. Di saat yang sama, petani Subak juga membutuhkan air. Subak bukan sekedar soal pertanian dan irigasi. Subak adalah perwujudan Trihita Karana yang berusia ribuan tahun. Subak adalah tatanan sosial, hasil interaksi manusia dengan alam, dengan sesamanya, dan dengan nilai spiritual yang menjadi keyakinan serta pandangan hidup. Dasar subak itu adalah memakai dasar dari Trihita Karana. Berarti kita dalam artian Trihita Karana, dalam artian kita artinya percaya dengan Tuhan yang di atas, kemudian pada alamnya, pada manusianya. Itulah. Itu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja dulu. Hanya kita sebagai petani itu ingin melestarikan budaya nenek moyang kita dari dulu gitu. Kini, petani seperti Imade Semada harus mempertahankan sumber mata air yang mengalir di subaknya dari pihak yang menginginkannya. Mereka datang dengan tawaran mimpi kesejahteraan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Itu sering sekali kemudian alih fungsi sawah. Ini saya mengatakan atas nama pembangunan dan kemudian ini nanti berkaitan dengan apa? Kriteria dari bebas miskin itu. Bebas miskin itu apa? Tanahnya biar disemen. Kan ciri-cirinya rumahnya biar bertembok. Bayangkan banyak sekali secara kompleksitas, secara holistik justru menyerang dari konsep bagaimana orang Bali dengan tanah, orang Bali dalam konsepnya, dalam ketrihita karanaan. Belum lagi nanti kita berbicara tentang pariwisata dan investasi. Para petani ini tidak mengenal istilah membeli air. Air adalah milik bersama, dipelihara, diatur, dan dibagi secara adil. Jauh sebelum bangsa ini mengenal kata demokrasi, Subak sudah mempraktikkannya selama ribuan tahun. Negara mengambil peran mengubah konsep air dari milik bersama menjadi individual dan komersial. Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang sumber daya air dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Baik. Undang-undang lama pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena melanggengkan privatisasi air. Selain menegaskan air sebagai komoditas ekonomi, di dalam aturan baru ini pun ada pasal yang melenyapkan hak suara masyarakat adat. Yang penting kita soroti itu adalah soal bagaimana masyarakat tidak punya hak untuk menolak suatu proyek investasi air di daerahnya. Karena jelas di Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru yang tahun 2019 kemarin telah disahkan, di pasal 63 tersebut jelas penolakan masyarakat hanya dibatasi kepada pihak swasta. Sedangkan pertanyaannya kemudian bagaimana ketika badan usaha milik negara misalkan yang melakukan investasi dan investasi tersebut berpotensi merusak lingkungan masyarakat di sana. Esensi Subak bergeser. Dari perwujudan Trihita Karana beralih menjadi target produktivitas yang diukur hanya dengan angka-angka. Subak tak lagi memiliki keistimewaan dalam tatanan adat Bali di tengah kepentingan investasi. Ada keistimewaan sikap dari Seke Subak. Jadi kalau aliran Seke Subak itu sampai terhalangi oleh pembangunan kami misalnya di tepi jalan, ini Seke Subak boleh loh membongkar rumah itu kalau dulu. Saya tak tahu sekarang kan. Misalnya kayak sekarang Bali kan ini bukan hanya 1 juta pura, tetapi juga 1 miliar ruko. Kami mengharapkan teman-teman juga di kabupaten untuk bisa lebih mengendalikan pembangunan terutama yang bisa berpotensi merusak ekosistem ini. Pembangunan villa misalnya, walaupun pembangunannya kecil, tapi mengganggu daripada drainase arus pada air Subak, ini juga akan mengganggu. Oleh sebab itu ya kami harapkan juga lebih peka melihat kondisi di lapangan. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Supanji mengatakan, industri pariwisata mengubah pola kerja masyarakat Bali. Petani yang sering dianggap identik dengan kemiskinan juga mempercepat perubahan pola kerja di Bali. Godaan yang paling besar Bali kekinian adalah pariwisata. Godaan itu merangsang generasi-generasi muda petani kita untuk lari menekuni profesi di bidang pariwisata. Tentang ketika mereka berbicara, apa sih itu kesejahteraan bagi orang Bali? Orang Bali lama melihat kesejahteraannya itu adalah ketika apa? Dia cukup untuk hidupnya dan dia cukup untuk ke Pariangan. Dan kemudian mengenai si mekramenya, mengenai itu kan dia mempunyai hidup komunal sebenarnya prinsipnya. Milik bersama dan sebagainya. Dari peluh para petani inilah istilah ketahanan pangan lahir. Mereka percaya ketidakseimbangan dalam tatanan Trihita Karana adalah awal dari segala krisis religi dan ekologi. Ini adalah sumber mata air Gembrong di Kabupaten Tabanan. Imade Semada, seorang petani Subak masih ingat cerita-cerita leluhurnya bahwa kelak mata air inilah yang terus memberikan kehidupan bagi generasi Subak selanjutnya. Di masa mudanya, Imade Semada merasakan betul kebenaran cerita itu. Dalam 1 tahun, ia bahkan bisa panen 2-3 kali. Tetapi itu dulu. Sejak dikuasai perusahaan daerah air minum atau PDAM lebih dari 2 dekade silam, cerita indahnya berubah menjadi nestapa. Sumber mata air yang disakralkan itu tak lagi berdaya
menghidupi ribuan hektar sawah di sepanjang daerah aliran sungai atau Dasyeho. Kini Imade Semada hanya bisa panen 2 kali dalam 2 tahun. Kalau untuk air subaknya yang 35%, dulu di sini memang banyak sekali kelihatan airnya. Sekarang kenyataannya untuk sekarang hanya segini itu. Jadi kondisi debit segini nih Pak, cukup tidak untuk mengaliri subak-subak yang ada di hulu sampai hilir? Tidak, Pak. Memang tidak cukup sebenarnya kalau setelah begini. Waktu masih keluar 35% pun kita juga mengatur di subak itu masalah pergiliran airnya. Apalagi sekarang seperti ini, kemungkinan besar kita lebih banyak sekarang mengandalkan tanda hujan untuk di subaknya. Debit mata air Gembrong mencapai 180 liter per detik. Pemerintah membagi 117 liter per detik atau 65% untuk PDAM, 35% atau setara 60 liter per detik untuk mengaliri sawah subak seluas 5.130 hektar dari hulu sampai hilir. Pembagian air inilah yang membuat hidup para petani subak berubah. Sebelum diambil oleh PDAM, pola tanam itu masih normal, Pak. Kalau seperti dulu kan musimnya musim tanam, umpamanya di hulu termasuk dari Kecamatan Penebel itu umpamanya namanya hulu, waktu itu kan masih bisa tanam dari bulan 7 sampai dia biasanya jedahnya sampai bulan 9. Setelah diambil, ini tidak bisa petani itu sekarang menentukan waktunya yang harus kita tanam gitu. Dan PU. Ya. Peneliti sistem subak di Universitas Udayana Denpasar, Mawiti Infantri Yekti, mendapati fakta berbeda. Air bagi petani subak ternyata hanya 5 liter per detik, jauh dari 60 liter per detik yang seharusnya diterima petani. Di situasi ini, subak Gede Cagu di Maungin atau bagian tengah paling merasakan dampaknya. Di Cagu sendiri itu bisa dikatakan panjang saluran tersiernya sangat panjang, sehingga apakah cukup air yang hanya 0,6 meter kubik per detik itu sampai ke Cagu paling hilir. Nah, inilah yang menjadi sebuah polemik petani dalam membagi airnya nanti, sehingga keyakinan mereka terhadap sumber air yang dari sungai ini tadi memang bisa dikatakan menjadi rendah. Sumber dalam pelayanan yang kita empatkan sumber mata air di Gembrong itu kita bekerja sesuai dengan peraturan yang ada untuk PDAM, bagiannya 65% dan 35% untuk subak. Jadi kita tidak ada mengambil air di luar aturan tersebut, begitu Pak. Gembrong sebagian airnya diambil untuk PDAM. Masyarakat subak mengerti bahwa saudara-saudaranya memang butuh air untuk minum. Para petani subak memiliki ritual penghormatan terhadap air sejak awal air mengalir sampai kembali ke alam. Air dan pura tak bisa lepas dari subak. Ada pura khusus subak yang disebut Bedugul. Di sanalah para petani ini tak berhenti meminta kepada Sang Hyang Widi dan Betara Nini atau Dewi Kesuburan agar musim tanam tahun ini tetap bagus meski berbulan-bulan terlambat tanam karena air tak kunjung datang. Sebelum masa tanam tiba, mereka bersama-sama sembahyang Mapak Toyo yang artinya menjemput air. Besar harapan mereka, air datang dan memberikan kesempatan hidup yang lebih baik. Masalah air memang pelik. Inilah yang membuat luas subak Agung Yeho terus menyusut. Pada era 1980-an, luas sawah di sana mencapai 6.490 hektar, menyusut menjadi 5.130 hektar di era 2000-an. Mereka yang tak kuasa bertahan memilih menjual sawah mereka kepada pengembang perumahan. Alih fungsi lahan pun tak terhindarkan. Di Kabupaten Tabanan, penyusutan luas sawah subak mencapai 53 hektar per tahun. Noman Buaka, seorang pekaseh atau kepala subak Samsam, mengaku khawatir situasi ini memicu konflik antar petani. Nah, sekarang kan kalau pembagian ini memang sudah dari turun-menurun sudah seperti ini. Kalau airnya kecil, dia
kita tetap pembagian itu sama, tapi bisa meminjam. Misalnya sekarang ini di hulu kita kasih meminjam airnya itu. Tuh. Sudah semuanya menanam baru kita geser. Nengah suratnya, petani lain di Subak Gede Cagu mengaku harus 2 kali mengaliri sawah garapannya. 2 kali itu pula air surut karena kecilnya debit air yang masuk ke sawahnya. Bahkan tidak sedikit lahan yang masih kering karena belum mendapatkan aliran air. Padahal mereka seharusnya sudah bisa panen pada Maret tahun ini. Namun sampai akhir Februari, sawah mereka bahkan belum dialiri air. Lahan yang semula sawah Subak kini mengandalkan hujan. Kalau dulu sebelum ada PAM masuk desa itu kan masih lancar. Kemarau gini ini bisa masih. Airnya udah masuk rumah, tapi di rumah ya cukup air minum yang diutamakan kan. Makanya Subaknya tak ada hujan sekarang. Ketika Nengah baru menggarap tanah di sawahnya, sawah di Subak tetangga yang berhasil mendapatkan air malah sudah panen. Wayan Suwarko, satu dari sekian petani yang sehari-hari bekerja menjadi kuli bangunan di kota Tabanan. Ia menjadi kuli untuk bertahan hidup. Bertani, ia lakukan di sela-sela pekerjaannya itu. Kenapa Pak kok selain bertani juga kerja bangunan Pak? Karena di sawah itu tak bisa diandalkan harga, biasanya harga gabah itu murah gitu, harga tukang itu penggarap itu mahal gitu biasanya. Kalau airnya gimana Pak sekarang? Kalau airnya susah sekarang. Mereka yang masih benar-benar percaya pada penghidupan dari mengolah tanah, menyiasatinya dengan menanam sayur-sayuran dan tanaman lain yang tak butuh banyak air. Mereka terpaksa melakukan hal yang sebenarnya di luar tradisi Subak, demi mempertahankan prinsip hidup dari mengolah tanah. Warisan dari orang tua, apa yang dikasih tahu oleh orang tua, disuruhlah kita mempertahankan pertanian Pak. Itu. Walaupun kita tidak punya lahan garapan, artinya hak milik, kita kalau ada orang memberikan untuk menggarap sawahnya, garaplah itu, karena di sana sumber kehidupan itu. Lebih dari 15 juta turis datang ke Bali setiap tahunnya. Mereka tentu saja butuh air minum. Inilah pasar besar bagi perusahaan air minum dalam kemasan. Hanya saja, bisnis ini bersumber pada mata air yang juga digunakan sebagai sumber mata air bagi subak-subak di Bali. Subak Jatiluwih di Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh Badan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan dan Kebudayaan atau UNESCO pada 2012. 4 subak di 4 kabupaten lainnya, Bangli, Gianyar, Buleleng, dan Badung dengan luas total hampir 20.000 hektar juga ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Desa tenang di kawasan kaki Gunung Batu Karu itu bahkan mampu mendatangkan lebih dari 1 juta pelancong dari dalam dan luar negeri selama 4 tahun terakhir. Warga desa sadar, ada banyak investor di industri pariwisata yang bakal masuk mengincar tanah dan mata air mereka. Jangan khawatir kalau masalah itu. Karena orang Bali, secara khususnya, pantang untuk menjual tanah warisannya. Beberapa tahun lalu, ia kedatangan seorang kawan lama yang ingin membeli tanahnya. Usut punya usut, kawannya ini membawa misi perusahaan air minum dalam kemasan yang ingin menguasai mata air di area tanahnya. Berapapun saya akan beli, ditantang begitu. Jadinya saya bicara gini, Pak Andi, jangan dong itu sumber kehidupannya saya sebagai petani diambil. Berarti Anda sudah tidak saudara, tidak teman lagi. Berarti membunuh saya, udah itu langsung. Yang lain Pak,
Sweden sadar, ia tidak bisa sendirian. Ia lantas mengajak petani-petani lain membentuk kelompok tani. Ia meminta rekan-rekannya agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah yang kadang hasil panennya pun dihargai murah. Pak Sweden, untuk mengakomodir pariwisata, tapi juga supaya tetap tidak mengubah peruntukan lahan, apa Pak yang Pak Sweden lakukan? Yang saya lakukan adalah tetap berdasarkan konsep Asto Kosala Kosali. Itu satu. Kedua, tidak merubah, mengeksploitasi tanah seluas-luasnya. Tanah sawah maksudnya. Tanah ya? sawah seluas-luasnya agar subak itu tetap lestari. Contohnya ini apa Contohnya dulu, Pak? ini, rumah ini adalah dapur. Setelah dipakai dapur, ada beberapa teman yang mensupport ini harus dijadikan homestay. Pergulatan mempertahankan mata air juga dialami kelompok tani subak di Peladung, Kabupaten Karangasem. Pada 2012, mereka didatangi perwakilan sebuah perusahaan air minum yang membawa surat izin eksplorasi dari Bupati Karangasem. Peladung terletak di antara dua gunung yakni Gunung Agung dan Abang. Ada 4 mata air besar yang mengaliri subak di kawasan ini. Ababi, Yeh Ketipat, Tahuka, dan Tirta Gangga. Perusahaan ini mengebor sampai kedalaman ratusan meter di sekitar area persawahan subak. Investasi menciptakan konflik di antara para petani subak di sana. Nah, kami mendapatkan beberapa gambaran dan juga kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di mana saat investor ini mengambil air di sana terjadi kekeringan terhadap beberapa sumber mata airnya, sehingga dampak yang kami takutkan seandainya izin eksploitasi itu diberikan adalah terjadi kekeringan di lahan pertanian kami. Lahan pertanian kami itu sangat luas, itu sekitar 300 hektar yang menghidupi 500 kepala keluarga petani, dan itu jika terjadi maka kami mau makan apa? Jadi yang setuju awalnya, termasuk kami pun awalnya setuju, karena ini baru sebatas penelitian, kami berikan ruang untuk investor masuk, karena kami berharap bisa menampung lapangan kerja. Itu saja. Mereka tidak tahu apa yang bakal dihadapi ketika sumber mata air di sana disedot untuk kepentingan industri air minum dalam kemasan. Puniki sama sekali titiang nenten uning ring investor sani meriki, karena titiang yang mengetahui pekaseh Riki dulu nika ngawinan tiang nenten yuning ya den anggotan titiangi nenten sama sekali nenten yuning, tahu-tahu sampun investor meriki ngeranjing petani Riki anak lugu nenten yuning napi-napi. Yang mendukung investasi mendapatkan iming-iming lapangan kerja. Sebagian tetap menolak dengan dalih investasi ini bakal menyedot habis air yang turun-temurun mengaliri sawah subak mereka. Bagaimana intinya kan ini inisiatif ada dari warga. Kayaknya ini ada sesuatu yang salah dengan rencana investasi Aqua, tetapi kemudian mereka tidak memahami apa sebenarnya dampaknya. Lalu kemudian mereka mencari referensi. Jadi ada inisiatif awal dari warga. Dan ini yang menarik dari kasus Karangasem ini. Ada inisiatif dari warga untuk melihat bagaimana dampaknya, karena memang dalam setiap investasi ya dampak buruk pasti tidak diceritakan karena mereka ingin menggolkan proyeknya. Pemerintah ada. Konflik pun meruncing. Konflik yang saya masukkan di sini adalah hampir istilahnya berkelahi seperti itu. Jadi dulu yang kami sebenarnya saudara itu akhirnya menjauh. Ya, kami tidak saling undang, bahkan beberapa hal itu kami nggak bicara bertegur sapa di rumah seperti itu. Ketika sudah banyak masyarakat kami yang pro dan kontra, pada saat itulah kami melakukan musyawarah besar yang namanya Paruman Desa Adat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengundang banyak narasumber untuk memberikan pemaparan, pemahaman sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti dari pemerintah, dari perusahaan, dari pecinta lingkungan hidup. Setelah mendengar pemaparan dari perusahaan, pemerintah kabupaten, dan aktivis lingkungan, warga akhirnya sepakat menolak perusahaan. Dan itu dituangkan di dalam berita acara.
yang namanya Perarem Desa Adat. Dan itu kuat mengikat, tidak bisa diganggu-gugat. Desa adat Peladung memang tidak setenar desa lain di Bali. Tetapi ada pelajaran penting dari cara warganya menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat ketika menghadapi investor. Para petani ingin menegaskan, investasi bukan satu-satunya jawaban untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saya tidak memahami cara pandang pemerintah seperti apa. Kami hidup dari dulu semenjak kami ada di sini ribuan tahun yang lalu kami bertani. Pertanian itu adalah pekerjaan yang paling mulia bagi kami. Jadi lapangan pekerja itu ya udah pertanian aja. Jadi kalau pertanian itu dirubah menjadi pabrik atau menjadi yang lain-lain, bagi saya itu bukan pekerjaan. Kami tidak memerlukan lapangan pekerjaan karena kami sudah memiliki lapangan kerja di sini. Pemuda ini sadar, menghentikan upaya eksploitasi tidak berhenti sampai di sini. Para petani ini masih harus berjuang menjaga kedaulatan air di tengah godaan komersialisasi air.